Ada orang mau berangkat ke kantor, matanya nggak lepas dari HP, yang dipakai sepatu dulu baru kaos kaki. Yang ketiga, Allah ciptakan mata untukmu supaya kamu bisa melihat keajaiban-keajaiban langit dan bumi. Subhanallah, Allah ciptakan langit, tidak ada tiangnya, kagak rubuh. Kita bangun rumah 2 kali, langit-langit masih bisa rubuh. Di mana? Di ujung dunia kita lihat tiangnya langit, nggak ada. Tuh lihat keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah yang begitu hebat. Begitu juga bumi. Allah ciptakan bumi, lembek banget kagak, keras banget kagak, antara lembek dan keras. Kalau dikata lembek kayak pasir, kita nggak akan bisa bikin pondasi. Ambles nggak? Ambles terus. Kalau dikata keras semuanya, juga nggak bisa ngebangun kita. Coba kita pikirkan seperti itu. Lalu melihat air terjun, Allah ciptakan keajaiban di bumi ini. Sifat air terjun dari mana? Dari atas turun ke bawah. Kalau air mancur, nyembur dari bawah naik ke atas. Jadi dari ciptaan Allah kita bisa petik pelajaran. Kalau orang bawahan pengen kasih masukan ke atasan, emang butuh kekuatan. Kayak air mancur, nyemburnya mesti kencang baru nyentuh tuh ke atas. Kalau setengah-setengah kagak kena. Paham? Kalau air terjun, apa faedahnya? Dia punya sifat yang terpuji. Bawaannya apa? Dia ada di atas pengen turun ke bawah. Orang-orang petinggi-petinggi sifatnya pengen turba, pengen lihat keberadaan orang yang di bawah. Gimana anak-anak yang pada sekolah. Ya Allah, ada seorang tukang saya panggil di rumah buat memperbaiki mesin air. Saya bilang, kemana ente? Yang nyaut anaknya, ayah lagi servis mesin air. Loh, HP-nya nggak dibawa. Ini anaknya lagi dipakai buat ngerjain PR. HP ayah cuma 1, dengernya gimana itu? Anak 3 dapat tugas, bapaknya butuh buat kerja, dia ngalah nih anaknya. Harusnya dipikirin nggak tuh? Pikirin yang begitu. Kesian saudara-saudara kita. Jadi yang dari atas harus kasih contoh kepada yang di bawah. Misalnya gitu, wow mau ada vaksin COVID-19, contohin dulu yang dari atas relawan. Paham? Iya, contohin dulu gitu. Ntar lihat reaksinya. Jangan orang bawah duluan dijadiin talenan. Kita lanjut. Wa ta'tabira bima fiha minal ayat. Allah ciptakan mata kita yang keempat. Kau bisa mengambil ibroh, pelajaran dengan apa yang dikandungnya di langit dan bumi, ambil ibrohnya. Minal ayat, daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau kita lagi ke puncak nginep, lihat toh kabut. Kabut kalau pagi naik ke atas apa turun ke bawah? Kabut, matahari terbit, dia naik ke atas apa turun ke bawah? Naik ke atas, kan pagi. Jadi kagak perhatiin. Kalau sore turun ke bawah. Bilang sama anak kita, nak, belajar dari kabut nak. Kabut kagak sekolah,
tapi kedisiplinannya ada. Pagi dia keluar, sore nggak dicariin emaknya atau kabut, udah pulang. Kabut nggak ada yang nongkrong di mall. Ada nggak pelajaran itu? Ada. Fahfadha, pelihara ini mata dari 4 hal. Kata Imam Ghazali, yang pertama, jaga jangan sampai matamu melihat kepada yang bukan mahram. Kita lelaki ngelihat perempuan yang bukan mahram, bukan muhrim. Udah kebiasaan salah sebut. Muhrim yang sebenarnya artinya orang yang ihram. Kalau mahram orang yang haram dinikahi. Kita sama ibu kandung kita, ibu kandung kita namanya mahram. Haram nggak kita nikahin? Haram. Ibu mertua kita itu mahram. Kita punya adik perempuan itu mahram. Lah sekarang kita sama bini kita mahram bukan? Mahram bukan? Bukan, orang dikelonin. Cuma bukan mahram tapi sudah halal lewat pernikahan. Nah di luar bini itu orang lain, wanita-wanita lain, itu namanya bukan mahram. Nih mata jangan sampai sembarangan jelalatan kemana-mana. Yang kedua, au ila suratin malihatin bisyahwa, atau memandang kepada rupa yang bagus dengan penuh syahwat. Amrot, alif mim ro dal, seorang anak muda yang belum tumbuh jenggotnya namanya amrot. Kita ini lelaki, asalnya lelaki memandang lelaki nggak ada urusan, tapi dia mandang lelaki ganteng, kagak ada kumis, kagak ada jenggot, polos, ganteng, kita mandang dengan penuh syahwat, itu haram tuh. Itu haram. Yang ketiga, au tanzura biha ila muslimin bi ainil ihtiqar, atau kamu memandang muslim tapi memandangnya dengan sorot mata ngenyek, menghina. Dalam Al-Quran kan diceritakan, kalau nggak salah di surah Al-Mutaffifin ya, wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau orang beriman melewati orang-orang kafir, yataghamazun. Yataghamazun, mata micingin, bibir menyon. Dia hina tuh orang Islam. Apalagi gambar diinjak-injak begini, menghina nggak tuh? Menghina nggak tuh? Gambar-gambar ulama diinjak-injak, itu udah dibuktiin. Allah tunjukin tuh karomah ulama kita. Mau dibakar kagak bisa-bisa. Saya lihatin di video, andai kata dipaksain juga pakai bensin, enak deh tuh. Alih-alih gambar kebakar, yang ada al jaza'u min jinsil amal, balasan setimpal perbuatan. Ulama-ulama kita dihina seperti itu. Ini hanya memandang saudara kita muslim dengan sorot mata begini, menghina. Nggak boleh, punya mata bukan dipakai buat begitu. Nggak bapak-bapak, nggak ibu-ibu, entah di forum atau kondangan,
biarin aja. Dia mau pakai baju warna biru, mau kuning. Kadang-kadang mandang orang tuh, ya Allah. Dari atas kepala sampai ujung kaki, mandangin. Ngejek nggak? Ada nggak orang begitu? Nggak boleh. Jangan tertipu dengan penampilan sesaat. Jangan. Yang keempat, atau kita gunakan mata hanya untuk memata-matai kekurangan muslim. Mata digunakan. Nah. Tuh Ustadz ngomong apa itu? Nah. Catat tuh. Mata digunain cuma buat memata-matai, mencari-cari kesalahan seorang muslim. Kita lanjut yang terakhir, udhun, telinga. Jaga nih telinga, jangan mendengar bid'ah. Syekh Nawawi Al-Bantani kasih contoh. Apa contohnya? Mendengar musik yang hingar-bingar. Ini kadang-kadang gitu juga orang Islam. Pakai headset, pakai setelin Quran. Ini ngegoes naik sepeda, di sini bedak. Nanti Allah mintakan pertanggungjawaban. Digunain buat apa itu telinga? Atau juga ghibah, cuma buat apa? Nguping, pergunjingan orang, nguping. Kalau orang tua dulu bahasanya dalam tuh, jangan suka jadi tempolong ya. Anak sekarang nggak ngerti tempolong. Kalau orang nyiri, buangnya di mana? Di tempolong. Artinya tempolong tuh kagak jauh dari yang nyiri. Maksudnya apa? Kalau ada tetamu lagi ngobrol sama orang tua, kita jangan suka nguping. Itu namanya jadi tempolong. Awil fuhsi, atau jaga, jangan sampai telinga digunakan buat mendengar kata-kata keji, apalagi kata-kata cabul. Ya Allah, kita nasehatin tuh keluarga kita, anak cucu, biasa tuh naik sepeda kelilingan, mulutnya Allahu Akbar. Udah santapan hari-hari, kalimatnya kalau nggak kebun binatang, ya sekitar kelamin. Masya Allah. Awil khawdi fil batil, atau cuma buat nih kuping digunain berkecimpung dalam kebatilan. Au zikri masawi innas, atau menyebut-nyebut keburukan-keburukan orang. Jaga. Lalu apa fungsinya telinga Allah ciptakan? Buat dengerin firman Allah. Adem rasanya dengar ada di radio tilawatul Quran, di televisi, atau mendengar sunnah Rasulullah dan hikmah para wali-wali seperti hadirin tengah lakukan, mendengarkan apa nasihat-nasihat Imam Ghazali, dan juga untuk menyampaikan lewat ilmu yang didengar dari telinga tadi ke surga yang kekal. Kalau andai kata kau gunakan telinga untuk mendengar sesuatu yang kurang baik, makarih, jamak makruh, kita cuma buat mendengar pepesan kosong. Yang semestinya makanalaka, artinya yang semestinya berpahala buatmu lewat telinga itu, alaika, akhirnya dia berbalik bumerang jadi dosa buatmu. Dan berbalik, yang semula telinga menjadi penyebab keberuntunganmu, berbalik menjadi penyebab kebinasaanmu. Inilah puncak kerugian.
Lalu Imam Ghazali mengingatkan, jangan dikira dosa itu cuma khusus buat yang ngomong. Yang penting saya kagak ikut komentar, saya cuma dengerin doang. Sama Nabi yang bilang, innal mustami'a syarikul qail, yang dengar bersekutu dengan yang ngomong. Dia salah satu dari dua orang yang tengah bergunjing. Jadi kalau dengar pergunjingan orang, kita nimbrung doang, sama dapat andil dosa juga. Udah ketahuan dia lagi bergunjing, kita nimbrung. Sebisa mungkin kita alihkan omongannya, jangan sampai bergunjing. Kalau sudah diperingatkan masih tetap bergunjing, kita menyingkirkan diri. Jangan sampai ini kuping ikut andil. Wallahu a'lamu bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat.